Kenyataan nih, lu lupa. Jadi nggak ada Dengan emosi, Bu. rekamannya di dalam. Ya, Pak Asep sih. Nyalain Pak Asep deh ya. So, nah, em, ketika hanya sebuah emosi, sebuah rasa muncul, lupa rekaman misalnya, ya lupa lagi, hanya sebuah rasa kan. Tapi kemudian saya memberi makna terhadap perasaan saya. Dasar lupa melulu, memang asli sudah tua usia gitu ya. Dan akhirnya saya mulai menyalahkan diri dan mulai mengecewakan diri, memblaming diri. Akhirnya apa? Akhirnya emosi beneran. Kalau tadi saya hanya lupa, lalu saya mengatakan dasar udah tua, lupa melulu, entah itu akhirnya apa? Saya akan tambah minder, akan tambah galau dan tambah tak berguna, merasa bersalah, begitu kan? Dan itu akan membuat gue nggak tidur deh sehari, 3 hari 3 malam. So emosi adalah perasaan energi kita yang ada di dalam ini atas meaning yang kita berikan sebenarnya teman-teman. Bukan atas kenyataannya. Kalau kenyataannya saya mau dapat bonus 5 juta, kemudian saya hanya dapat 4 juta, kenyataannya selisih 1 juta. Oke, saya boleh kecewa. Oke, tapi ketika saya mulai bilang, asli gue nggak dihargai, dasar memang nggak ngerti cara kerja, nggak ngerti gue udah kerja berat, maka marah dan emosi itu adalah energi atas arti yang saya berikan, bukan atas fakta. Make sense buat teman-teman? Nah, kalau memang arti yang saya berikan dan itu membuat energi saya jadi emosi, di sini kita lihat bahwa kita kan bisa ngasih arti yang berbeda. Dan kalau kita ngasih arti yang berbeda, maka energi kita juga akan berbeda toh. Karena ini hanya sebuah arti, faktanya mah nggak berubah. Bonusnya tetap 4 juta gitu. Kurang 1 juta. Tapi yang membuat berbeda adalah maknanya. Saya tidak merubah fakta loh. Tapi arti yang saya berikan yang merubah saya. Kalau saya tadi marah-marah, dasar nggak dihargai, nggak tahu menghargai, nggak tahu kalau gua kerja udah begini begitu, kita memberi arti. Bisa juga saya memberi arti yang beda. Saya bisa bilang, oh kok 4 juta ya? Iya sih, income lagi turun, kasihan juga sih mereka udah cari duit. Nggak, emang cari duit sekarang nggak gampang sih. Ya lumayan lah, dalam ketidakgampangan gua masih dikasih duit. Bisa begitu Hmm. kan? Dan kalau saya memilih arti bahwa iya sih cari duit sekarang nggak gampang, sekarang ini lagi uang ketat nih, eh, tapi dalam ketidakgampangannya gue masih dikasih 4 juta, makasih banget loh. Kira-kira energi yang muncul apa? Marah-marah, sedih, kecewa, atau bersyukur? Bersyukur toh. So Syukur. teman-teman lihat bahwa emosi itu adalah sebenarnya atas makna yang kita berikan. Makanya cerdas beremosi adalah mengenali hal ini. Bahwa sebenarnya energi marah kita, emosi kita itu adalah atas makna yang kita berikan. Dan kita punya pilihan dalam memberi makna. Gue mau ngasih makna yang happy atau mau ngasih makna yang kecewa gitu. Dan itu semua terjadi karena ada di dalam pikiran kita. Maka ketika cerdas beremosi adalah cerdas mengenali. Emotional intelligence adalah nomor satu aware bahwa kita punya emosi. Mengenali pas lagi ada emosi, gue lagi emosi nih. Oke. Okay? Lalu kemudian yang kedua adalah acknowledge. Iya nih, gue lagi beremosi. Yang terjadi adalah biasanya nggak aware. Lalu yang kedua nggak mau ngaku. Kalau nggak mau ngaku, ya nggak bisa dianalisa. Karena yang ketiga adalah analisa. Ada apa gerangan? Lah kalau nggak mau ngaku, gimana analisa? Ya, jadi makanya tadi saya bilang ada nggak yang takut beremosi? Akui bahwa kita punya emosi. Kenali.
Dan kita menjadi cerdas kalau kita tahu apa yang salah dengan makna kita, atau ada yang cocok atau enggak dengan makna kita. Nah, akhirnya kita bisa sweet on, sweet off. Karena emosi itu nggak pernah salah, teman-teman. Nggak pernah salah. Yang ada adalah cocok atau enggak. Ya, kalau memang harapan tidak sesuai kenyataan, kecewa boleh lah ya. Itu just a feeling gitu. Cuma kecewanya kalau sampai kebun binatang keluar semua gitu ya, atau teriak-teriak di tengah mall gitu. Nah, itu salah. Ya, kecewa, sedih, mau nangis, silakan dalam kamar tapi atau di dalam mobil saat sendirian. Jangan nangis di tengah-tengah mall, food court gitu sampai makan sambil nangis gitu ya. Nggak lucu kali. Jadi ingat bahwa emosi itu nggak pernah salah. Yang ada adalah bagaimana kita cocok atau enggak. Nah, sampai di sini teman-teman. Sebelum saya lanjut, apakah ini make sense buat teman-teman? Ada satu pertanyaan, Bu Mar. Ya, silakan Pak Heru. Dari Ibu R, ini Bu Ripka ya mungkin ya. Dari Pak. Iya. Pertanyaannya adalah kalau misal kita tidak menerima sesuai dengan yang kita harapkan, lalu kita menerima saja, apakah itu cerdas? Apakah itu termasuk dalam cerdas beremosi? Oke, baik. Terima kasih Ripka. Ini semua adalah pilihan. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, maka pilihanmu adalah terima atau mensikapinya. Jadi itu pilihan sih. Terima aja oke, atau ada yang perlu kita sikapi. Ya. Kalau memang keadaannya adalah perlu terima, ya sudah terima. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol loh. Yang repot adalah kita nggak terima dan berusaha merubah yang tidak bisa kita kontrol. Itu yang setengah mati. Contoh nih, hari ini saya cuci spray ya, berharap bahwa hari ini kan beberapa hari Jakarta panas toh, jadi cuci spray setengah hari kering gitu ya. Lah, dilalah habis cuci spray pas mau dijemur mendung gitu loh. Nggak sesuai kenyataan kan? Harapan nggak sesuai gitu. Jadi apa? Saya kecewa, ya kecewa deh ya, elah jemuran gua nggak kering gitu ya. Tapi kemudian saya punya pilihan. Gue mau marah atau gue mau ya udah terima aja. Kalau mau marah, marah sama siapa? Marah sama sang matahari yang tiba-tiba ketutup awan atau marah pada awan yang menutup matahari? Nah, kalau udah begitu, saya perlu cerdas, beremosi, nggak ada gunanya kali gue marah-marah sama awan atau matahari. Terima, masukin jemuran ke dalam, nyalain AC, kering sama AC juga gitu kan ya. Nah, itu adalah pilihan. Akan berbeda kalau memang keadaannya adalah bisa kita fight. Kita bisa lakukan sesuatu. Jadi, menerima itu adalah salah satu pilihan. Begitu Ripka, mudah-mudahan menjawab. Ya, salah satu pilihan loh, jangan semua terima aja. Target nggak tercapai, terima ya. Kerjaan nggak selesai, terima. Orangnya salah, terima. Nggak apa-apa sih kalau orangnya salah diterima, tapi dikasih tahu bagaimana memperbaikinya. Kalau enggak ya salah terus. So, menerima itu satu hal yang baik, tapi tidak untuk semua konteks. Oke, sip. Mudah-mudahan menjawab ya, Rika. Thank you. Ada lanjutannya Bu dari Pak Asep Ramadan. Cuma ini apakah pertanyaan atau pernyataan ya? Mungkin Pak Asep nanti bisa bisa mic-nya di-on-kan. Menerima saja atau menerima dulu fakta agar kita bisa menganalisa faktanya Bu. Mungkin pertanyaan ini Bu, ya menerima saja atau menerima dulu faktanya Bu? Ya. Agar kita bisa menganalisa. Betul. Jadi menerima dulu faktanya. Baru kemudian kita mensikapi, memilih bagaimana mensikapi fakta tersebut. Ya, thank you Pak Asep telah membantunya. Ya, Pak Asep membantu saya menjawab, Pak. Ya, biar Ibu nggak emosi, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih Pak Asep. Oke. Ya, Bu Mar, satu pertanyaan lanjutan Bu dari Pak Albertus Renaldo atau Pak Aldo. Tadi mungkin lihat gambar timbangan itu Bu ya. Kalau kita membuat suatu harapan yang tinggi dan akhirnya mencapai sesuai dengan harapan itu dan mengeluarkan kebahagiaan, apakah ini juga suatu emosi? Ya.
Jawabannya iya. Itu juga Walaupun timbangannya sesuai ya Bu ya? ya. Karena apa? Tidak ada Karena perbedaan. tercapai, ada kepuasan tuh. Nah, kepuasan itu dalam rangka apa? Kepuasan berhasil mencapainya. Kalau orang itu berhasil dan dia merasakan keberhasilannya, maka dia bahagia, dia happy. Tapi ada orang yang berhasil, dia bilang biasa aja. Nggak ada emosi apapun. Kenapa? Dia nggak punya harapan, nggak punya, biasa aja katanya. Ada orang yang ekspresif, ada orang yang berusaha mencapai itu dan penuh perjuangan atau melakukan sesuatu yang effortnya besar dan dia merasakan kepuasan dan kebahagiaan itu. Jadi itu pun emosi. Ya, terima kasih Aldo. Ya, terima kasih. Oke, so kita lanjut ya, Pak Heru. Satu lagi ya Bu ya, ada yang Oke, menyusul silakan. baru pertanyaan masuk dari, nah ini mungkin dari Ibu atau Bapak ya, in CH ya. Hurt in private, heal in silence, happy in public. Beginikah yang dinamakan cerdas beremosi? Sorry, hurt in Hurt in private. private, heal in silence, happy in public. Beginikah cerdas? Wah, ini dalam nih Pak. Saya perlu membaca dan menyelah satu-satu. Ini Bapak atau Ibu ya Pak? Bu, dari tadi saya penasaran ada yang namanya INCH. Boleh kenalan biar ngobrol sejenak? Boleh dibuka kameranya dan silakan langsung bertanya, nggak apa-apa, Bapak atau Ibu. In CH. Nah, saya sambil menunggu, saya akan menjawab pelan-pelan sambil berusaha memahami yang dimaksud ya. So, hurt in private, artinya sakit hati di dalam. Oke. Sakit itu adalah fakta, hurt. Nah, Hurt. saya perlu mengetahui hurt ini melukai atau sakit. Ya. Hmm. Kalau sakit, berarti ya itu fakta, hurt in private. Heal in silence. Ada orang yang bisa heal, sembuh dalam kediamannya, dalam sepi, dalam silence-nya. Tapi ada orang yang tidak bisa silence, ya akan teriak-teriak, ngomel-ngomel. Lalu happy in public. Ya, betul. Nah, apakah ini satu kesatuan? Kalau satu kesatuan, artinya apa? Orang yang happy di public, tapi hurt dalam hatinya, dan kemudian sedang healing in silence. Nah, lagi-lagi ini adalah pilihan sih. Kalau dia happy in public, dalam rangka nggak sesuai dengan konteksnya, bahwa gue lagi sedih nih, gue lagi galau, gue capek banget, galau banget. Tapi saya lagi pesta gitu loh, saya lagi kondangan gitu. Apakah saya perlu menunjukkan galaunya saya? Tidak. Karena bukan pada tempatnya. Mendingan gue nggak datang ke pesta itu, daripada datang ke pesta itu dengan muka cemberut. Nah, disinilah adalah pilihan kita, dan disinilah kecerdasan kita beremosi. Saya tidak mengajak kita untuk berpura-pura, tidak. Namun tahu bagaimana menempatkan pada konteksnya juga. Kalau misalnya saya lagi kesal, lagi marah-marah, kemudian saya bertemu dengan klien saya, big fish nih, klien besar gitu ya. Apakah saya akan menunjukkan marah-marahnya saya? Saya kira teman-teman pasti tahu jawabannya. Tidak akan menunjukkan marah-marah di depan klien big fish pula gitu ya. Big fish itu potensi besar gitu kan. Kita nggak akan, dan kita tahu bagaimana kita cerdas beremosi supaya tidak kelihatan di depan klien kita. Smiley face. Itu bagian dari cerdas beremosi. Namun kita tidak melupakan emosi kita. Setelah selesai, bagaimana kita menanganinya? Emosi hanya sebuah perasaan. Yang bermasalah itu adalah bagaimana meaning yang kita berikan dan kemudian mensikapinya. That's why kalau ada orang yang bilang dia beremosi, tapi dia tidak boleh beremosi, lalu di-repress nih. Jangan emosi, ditekan terus, akhirnya apa? Jadi penyakit. So, ketika punya emosi, kenali itu hanya sebuah perasaan kok. Perasaan apakah itu? Nah, kita membahas lebih lanjut ya Pak Heru ya, dengan slide berikutnya ya. Iya Bu. Oke, baik. Lanjut, Bu. Saya tunjukkan slide berikutnya sambil menjawab Pak atau Bu INCH tadi, bahwa kita lihat di sini adalah, nah ada macam-macam face ya. Emosi adalah symptoms. Ini saya paling suka tuh. Yang sering ikut training saya pasti tahu, emosi adalah symptoms. Jadi kalau ada orang dia datang ke saya, dia bilang emosi,
Nah, si Maria ini kan orangnya sopan tapi nggak ramah gitu ya. Kalau lagi baik, gue bilang, emosi ya, ada apa gerangan gitu, apa yang terjadi gitu ya. Tapi kalau gue lagi kalau gue lagi ramah gitu ya, gue lagi bagus, bagus, artinya lu masih punya perasaan, lu masih punya perasaan gitu ya. Nah, lalu nomor dua adalah itu hanya symptoms. Ini symptoms apa? Tanda-tanda apa? Ya, jadi pikiranmu, perasaanmu lagi mau memberitahu apa? Jadi ingat bahwa kalau kita lagi beremosi, itu hanya symptoms. Ya, emosi itu bukan masalahnya. Jadi kalau punya emosi, kenali ini simptom apa? Apakah ada yang nggak sesuai harapan? Apakah harapannya melebihi kenyataan atau kenyataannya melebihi harapan gitu ya? Kalau lagi happy aja kita nggak pernah inget ya. Tapi kalau lagi kesal, lagi sedih, lagi galau, lagi marah, kita langsung bilang ini apa gitu ya. Nah, dengan mengingat bahwa emosi adalah simptom, dan saat teman-teman tidak mau atau tidak suka dengan emosi tersebut, aware bahwa kita lagi emosi, ngaku kalau kita lagi emosi, dan mulai kenali ini symptoms apa, ini tanda apa. Ada yang nggak pada tempatnya, oke? Ada yang nggak pada tempatnya. Ketika kita tahu bahwa ada yang tidak pada tempatnya, maka pilihan kita memperbaiki yang tidak pada tempatnya atau nerima seperti yang Rika sampaikan tadi. Oke, jadi bukan emosinya yang kita kontrol, bukan emosinya yang kita larang, tapi kita fokus pada apa, fakta apa yang sedang terjadi, dan kita perbaiki. Entah perbaiki, entah terima, apapun, tapi kita adjust gitu loh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa masalah muncul karena cara kita mensikapinya. Jadi, teman-teman, ketika cerdas beremosi adalah aware, ngaku kalau emosi, artinya terima kalau kita lagi emosi. Lalu, simptom apa ini emosinya? Dan yang ditangani adalah simptomnya. Yang ditangani adalah yang tidak sesuai tadi. Jangan sibuk menangani emosinya. Nah, saya akan stop share lagi, dan ini terjadi pada banyak orang. Baik di tempat kerja, ya, banyak yang tidak sesuai harapan, ya. Entah soal makanan dan soal yang kecil-kecil juga gampang emosi, dan juga dalam keluarga, entah itu dengan pasangan kita, ataupun dengan orang tua kita, ataupun dengan anak-anak kita. Yang paling banyak adalah ketika anak-anak. Jadi coba teman-teman ingat deh, paling banyak emosi itu sama siapa? Sama siapa? Biasanya kalau sama bos kita nggak berani marah-marah gitu ya. Tapi kita terima aja, mendem aja gitu. Karena apa? Dia bos kita gitu ya. Tapi kalau sama tim kita yang dibilang anak buah kita, berani kita marah. Karena apa? Kita merasa punya hak. Lalu kemudian kalau sama pasangan hidup, wah, karena apa? Karena dianggap udah kenal. Karena udah kenal, dia bisa jadi bumper kita. Betul nggak sih? Sansak kita gitu ya. Kita kira begitu. Dan terutama adalah marah pada anak-anak kita. Apa yang membuat orang tua gampang marah ke anak? Karena mereka punya harapan besar terhadap anak-anak. Saya bilang mereka, termasuk gue kali ya. Gue juga punya anak 2 gitu ya. Anak saya yang satu udah menikah, udah besar, dan pernah lah mengalami masa-masa anak dari baby yang ngurusin baby, terus kecil balita lari sana sini sampai masa remaja mereka, sampai kuliah dan so on and so on, sampai sekarang tetap aja anak kecil buat saya gitu kan. Dan ada harapan, ada keinginan, dan somehow kita lupa harapan, keinginan atau ambisi kita sebagai orang tua. Dan karena kita merasa itu ada anak kita, kita jadi merasa ada keharusan. Dan karena ada keharusan, maka kita boleh bebas beremosi. So, perhatikan, dengan siapa biasanya teman-teman gampang beremosi?
ya, sama yang atas-atas yang kita figur otoritas kita nggak berani tuh, kita mendem jeruk ya katanya ya, gondok aja gitu ya. Sedangkan sama yang kita berani keluarin emosi kita. Jadi sekali lagi masalah muncul emosi itu adalah symptoms dan kemudian emosi itu bukan masalah. Yang masalah adalah bagaimana cara kita mensikapinya. Ada yang marah itu dengan kebun binatang keluar semua. Ada yang kalau lagi lagi galau gitu ya, bawaannya nggak tidur, sampai malam-malam nggak bisa tidur, bolak-balik, bahkan sampai ada yang minum obat tidur segala. Nah, itu yang salah, itu yang nggak cocok gitu loh. Emosi sendiri tidak pernah salah, dia hanya ekspresi atas suatu keadaan. Nah, saya stop dulu di sini, Pak Heru. Kali-kali aja ada yang tanya, monggo. Saya cek dulu di chat ya, Bu. Nah, ada satu pertanyaan singkat dari Pak Darmana. Cerdas beremosi sama dengan respon yang benar? Tanda tanya, Bu. Oke, ini pertanyaan yang nggak gampang dijawab nih, Pak Darmana. Cerdas beremosi adalah respon yang benar. Maka saya akan tanya, respon yang benar itu menurut siapa? Gitu? Respon yang benar itu menurut siapa? Nah, cerdas beremosi adalah kemampuan kita untuk bagaimana, kalau menurut emotional intelligence ya, adalah bagaimana dia aware, dia acknowledge, dan dia bisa switch on, switch off dengan cepatnya. Nah, switch on off dengan cepatnya itu kalau kita tahu apa yang terjadi dan makna yang kita berikan, lalu kita mampu merubah makna itu dengan cepat. Jadi respon yang benar sesuai dengan konteksnya, iya. Sesuai dengan konteksnya ya. Ada kalanya orang seperti yang tadi, happy di publik gitu. Tapi sebenarnya galau banget di dalam, di repress, pasang topeng gitu. Lama-lama jadi pakai topeng terus, itu juga nggak sehat. Juga nggak sehat. Mudah-mudahan menjawab Pak Darmana. Saya berusaha paham Pak Darmana. Mudah-mudahan menjawab. Iya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di Zoom kali ini? Kalau ada, boleh langsung angkat tangan dan mic-nya di-on-kan. Ya. Apakah ada, teman-teman? Yuk, pergunakan kesempatan ini, apapun pertanyaan teman-teman. Kita akan belajar bersama-sama ya di sini. Silakan. Nah, kalau Pak Heru sendiri, Pak Heru pernah beremosi, Pak? Punya emosi, Pak? Saya pasti punya, Bu, emosi, Bu. Punya ya. Saya juga punya emosi, bahkan saya termasuk yang sumbu pendek katanya, gampang beremosi gitu. Dan saya menyadari bahwa kalau saya melihat satu kesalahan aja, saya akan langsung terpancing emosi, mengaku terpancing. Padahal saya sendiri yang marah sendiri, lalu saya merasa terpancing emosinya karena oleh kesalahan orang lain. Dan belakangan saya, bukan belakangan ya, dan setiap kali saya udah emosi, marah biasanya yang muncul, maka saya perlu menyadari ini marahnya tepat nggak nih gue sampaikan sekarang gitu ya. Kalau memang waktunya tepat, saya akan sampaikan bahwa saya sedang marah. Lalu saya sampaikan, tahu nggak apa yang saya marahi? Saya akan tanya, tahu nggak apa yang saya marahi? Nah, kalau saya marah, orangnya nggak tahu salah di mana, percuma dong gue marah. Ya kan? Jadi saya tidak pernah melarang diri saya untuk marah, asal jangan meledak aja. Kalau sampai meledak, berarti wah something wrong with me gitu ya. Nah itu buru-buru deh berobat jalan sendiri ya, berobat jalan sendiri. Tapi yang jelas saat kita muncul satu perasaan, kita perlu segera mengenali, lalu menganalisa apa yang terjadi dan bagaimana mensikapinya. Galau ada, kecewa ada. Kalau lagi happy saya nggak pernah pikirin.
Ya, lagi happy saya nggak pernah pikirin, lagi seneng saya nggak pernah pikirin, tapi kalau lagi galau biasanya saya nonton drakor dulu berusaha happy gitu ya. Berusaha happy ya kalau nonton drakor ya, tapi ternyata drakor tuh nggak bikin happy, bikin gua kecanduan gitu, akhirnya nyesal sendiri ngapain gua nonton sampai tengah malam gitu, tambah kecewa lagi. Akhirnya aku sadari drakor ternyata tidak menyembuhkan emosiku. Jadi sayalah yang perlu menangani emosi saya sendiri. Ya, ayo pada ketawa deh ibu-ibu nonton drakor juga kan. Oke, Pak Heru kayaknya ada nih. Ada, iya, ada pertanyaan, tapi sebelum Bu Megi, sudah ada yang masuk duluan di chat. Oke. Nah, saya akan utamakan yang lebih dulu ya, dari Pak Anyan, Bu. Hmm. Malam Bu Mar, katanya wanita lebih banyak menggunakan emosi daripada logika dan kebalikan dengan pria. Benarkah demikian, Bu? Oke. Pak Anyan, saya panggilnya Ko Anyan. Ko Anyan, salah nanya, nanyanya ke saya kan wanita, pasti nggak ngaku lah saya. Kata siapa gitu kan. Keberatan saya dibilang wanita lebih banyak emosi. Salah nanya, trainernya Jadi wanita emosi beneran, gitu Bu. ya. Jadi emosi beneran, Bu. Emosi saya jadinya, waduh. Tuh Pak Haji ketawa kan. Eh, apakah benar begitu? Maka saya kalau secara serius saya akan tanya katanya siapa. Itu adalah pendapat umum. Itu adalah gender gitu ya. Apakah benar wanita lebih banyak menggunakan emosi daripada logika? Sebenarnya banyak wanita yang juga menggunakan logikanya loh. Ya, hanya bukan soal laki-laki nggak punya emosi, tapi laki-laki mau nggak mengekspresikan emosinya. Ya, Betul. bukan berarti nggak punya emosi. Mereka sama-sama menggunakan emosi juga, menggunakan perasaan juga. Hanya laki-laki jarang menunjukkan ekspresinya. Karena dalam masyarakat suka ada bilang laki-laki nggak boleh cengeng, laki-laki nggak boleh kelihatan ini. Tapi kalau laki-laki lagi galak, apa bukan emosi itu, ya kan? Laki-laki banyak yang garang tuh. Nah, kalau garang itu apa bukan emosi? Ya toh, jarang ada laki-laki yang mau menunjukkan dia lemah lembut, padahal di dalam mereka ada femininnya, kelembutan dalam menyayangi istri dan anaknya ada kan, tapi nggak pernah diekspresikan. Jadi kalau menjawab apakah lebih banyak menggunakan emosi daripada logika, yang saya tahu itu pendapat umum. Ya, secara saintis saya belum menemukan ada mengatakan demikian, kecuali mengekspresikan iya. Ya, mengekspresikan. Mudah-mudahan menjawab Koanyan. Thank you. Ya, Bu Mar, nyambung dikit ya. Ya. Saya pun sebenarnya juga nggak terlalu percaya sih, tetapi dalam banyak faktanya gitu ya. Ini ngomong fakta ya. Kalau tadi kan katanya, kalau katanya kan berarti asumsi ya, Ya. subjektif. Nih kalau lihat faktanya nih Bu, wanita itu kalau mau marah-marah itu kadang-kadang lebih lebih bisa menahan emosinya gitu ya. Jadi disimpan dulu gitu ya. Terus kalau pria kan cenderung cenderung ini ya, cenderung asertif ya. Kalau udah nggak suka ngomong nggak suka gitu dan keras gitu. Ya itu satu ya Bu. Untuk Yang laki-laki itu ya, kedua, pria ya. Kalau nggak suka, ngomong nggak suka iya ya. iya Oke. betul. Nah yang kedua nih Bu, fakta lainnya yang saya temukan, wanita itu kan suka dipuji ya Bu ya, suka dipuji, suka dirayu, makanya kan gampang banget gitu ya Bu ya. Saya nggak ngomong Untuk iya loh ya, ya Pak. untuk Nah, enggak. Ini saya ngomong secara umum ya Bu ya. Saya nggak ngomong Bu Mar, nggak ngomongin siapa, tapi ngomong secara umum gitu ya. Wanita tuh mudah jatuh karena dirayu kan Bu ya. Karena dirayu dengan kata-kata, dengan benda, dengan apapun itu kan adalah rayuan. Rayuan itu kan lebih bersifat emosi ya daripada logika gitu. Karena kalau dia logika kan dia pastinya berhenti dulu. Ini pria mau ngapain nih gitu kan. Dan sebagainya. Itu sih Bu. Bener enggaknya sih ya itu yang saya mau tanya gitu loh Bu. Oke, baik. Sebenarnya pandangan ini apakah sudah bergeser gitu ya? Apakah memang Oke, kecenderungan sekarang itu sudah seperti itu gitu loh Bu? Itu baik. esensinya ya. Baik. Saya Thank you hitung Bu. dulu ada berapa wanita di sini, ada berapa laki-laki di sini. Baik. Jangan marah Jawaban ya para wanita, jangan marah ya. jawaban saya begini, Pak.
kuasa dan cinta lebih kuat mana? Power mana? Powernya lebih kuat mana? Kuasa atau cinta? Power sama cinta. Power and love. Lebih kuat love, mana? Bu Mar. Hah? Izin lebih Cinta kuat dong, love. Bu. Lebih kuat mana? Love. Cinta. 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 Sejak zaman Ya. bahela, banyak raja dan kaisar itu kalah oleh rayuan wanita cantik di sampingnya. Betul nggak, Pak Anyan? Maka itu menjawab, Asik. Premis dilawan premis. bukan, itu fakta. Jadi Itu fakta. kesimpulan, Ya, iya. itu fakta, bukan sengaja untuk mengatakan laki-laki dan perempuan, tapi itu dalam keilmuan kami ada bahwa orang-orang yang dominan, kan ada kan orang yang dominan dan ada orang yang karisma. Orang-orang yang dominan, which is dikatakan banyak adalah laki-laki. Itu orang-orang yang dominan itu adalah orang-orang yang sangat kinestetik, Pak. Keinginan menguasainya sangat besar sehingga dia dominan, kelihatan. Sedangkan orang yang karisma, dia tenang-tenang aja, mau dihormati syukur, nggak dihormati udah, dia tidak banyak menggunakan perasaannya. Nah, itu teori awalnya, dan kemudian mulai ditanya antara kuasa dengan cinta yang mana dulu. Diambillah cerita Samson dan Delilah. Kalau bagi yang beda zaman mungkin nggak tahu ya, bagaimana Samson yang begitu kuat aja bisa kalah oleh Delilah karena cintanya. Lalu diambillah cerita-cerita kaisar. Dan itu semua karena apa? Karena mereka termakan oleh rayuan wanita cantik. Dan itulah yang menjawab sebenarnya laki-laki banyak menggunakan perasaan, tapi tidak menunjukkan ekspresinya. Jadi menurut saya tidak ada tentang gender sih, tapi tentang bagaimana orang tersebut masing-masing. Ya, terima kasih Pak Anyan, tidak bermaksud melawan premis dengan premis, tapi itu fakta yang tidak terlihat di balik itu semua. Yang wanita-wanita ojo senyum ya, ini fakta loh. Setuju. Iya, terima kasih. Setuju, Bu. Yang wanita nggak ya, senyum, Bu artinya- Mar. Yang wanita ketawa-ketawa. Setuju, Bu. Itu Iya. kembali ke kepribadian masing-masing ya. Betul. Lepas mau gendernya apa gitu. Iya, nggak Setuju, lepas. Bu. Thank you banget. Thank you, pendapatnya. Pak Anyan, thank you. Jadi hati-hati dengan biasanya orang semakin sayang apapun dikasih kan, gitu kan. Dan ketika disayang apapun dibeliin. Nah, ketika ada seorang laki-laki atas nama sayang, cinta dengan seorang wanita, apapun dibeliin tuh. Jadi yang menggunakan perasaan siapa gitu kan. Nah, itu salah satunya. Thank you. Dan saya tidak memperpanjang antara laki-laki wanita, kita next aja yuk, Pak Heru. Oke, Bu. Sekarang nextnya langsung Bu Megi. Silakan Bu, langsung Bu. Oke, Bu Mar. Ini Pak Anyan, saya melenceng sedikit ke parenting ya, Bu Mar. Jadi saya ngalamin diri sendiri, mau tanya pendapat Bu Mar, boleh Bu ya? Silakan. Nah, jadi gini, terkadang kita sebagai anak saya kan, Ibu tahu masih kecil kan. Terkadang kami sebagai parents itu menggunakan, kita bilang emosi antara mata jahat atau suara sinis untuk kok dari pahaman kita kan kadang mengajarkan mereka atau mendidik mereka. Tapi terkadang bisa dilihat reaksi dari muka anak tersebut itu bisa kayak kaget, bisa kayak, ya kan? Nah, itu apakah dengan mempunyai intensi seperti itu, apakah kita kurang cerdas beremosi atau gimana, Bu? Sebagai orang tua ya? Iya, betul, Bu. Ya, betul. Itulah yang sering, makanya tadi saya tanyakan, kita banyak emosinya paling banyak sama siapa gitu kan ya, sama orang yang kita anggap lemah dan orang yang banyak kita maunya, anak-anak. Dan itu masuk dalam kecerdasan kita beremosi. Emosi itu biasanya kita berani sama orang yang kita dekat dan kita anggap aman, termasuk sama anak. Tapi kita tidak melihat efek dari emosi kita. Anak kecil itu yang paling peka terhadap perasaan orang tuanya, paling peka terhadap emosi dari orang-orang di sekitarnya. Jadi kita nggak usah ngomong lagi marah, tapi dia melihat wajah kita aja, dia tahu kita sedang marah atau kita sedang happy. Ya, dan anak kecil, sejak kecil mereka tuh belum diajarin yang namanya marah seperti ini, happy seperti ini, enggak. Tapi mereka bisa merasakan nyaman atau tidak ketika dia dekat sama orang tuanya. Nah, orang tua yang stres, gendong anaknya aja beda dengan orang tua yang happy.
Ayo, yang punya anak tahu kan kalau lagi stres gendong anaknya gimana? Itu anak bisa merasakan, mereka peka dan mereka bisa menyadari ini ada sayang atau enggak, kasih, kehangatan. Dan karena mereka merasakannya, anak kecil nggak usah diajarin, mereka tahu bahwa pasti nyaman kalau disayang. Dalam pelukan mama yang hangat, yang sayang dengan mama yang pulang kantor stres galau di kantor itu beda. That's why anak kecil dari lahir mereka selalu berusaha disayang sampai tumbuh kembang dewasa. Jadi kalau orang tua tidak mampu cerdas beremosi, anaknya yang nomor satu kena efek dari itu semua. So, jadi Meg yang dibilang mata jahat, ya kaget, trauma, orang tua mah nggak sadar, biasa aja tuh, tapi anak akan sadar. Dalam praktek saya sejak 2002 sampai sekarang, saya banyak menemukan anak-anak orang dewasa ya, yang saya hadapi orang dewasa, itu mereka tidak pede, tidak perform, itu karena bukan merasa sih, karena pola asuh. Dan pola asuh itu adalah emosi dari orang tua. Ya. Dan emosi yang muncul dalam bentuk treatment orang tua, nggak adil, satu dikasih satu enggak, larang terus, ada yang digaplokin terus gitu ya, dan macam-macam itu semua tuh mempengaruhi sampai kita saat ini. So, cerdas beremosi, well, itu luas dan dalam. Thank you, Meg, atas kaitannya dengan orang tua, yes. So, cerdaslah Thank you. beremosi. Thank you. Ya, saya kembali Pak Heru. Ada dua pertanyaan, Bu Mar. Buat teman-teman yang mungkin yang pertanyaannya terlewat bisa di-chat lagi ya, karena ini settingan di saya, chatnya kalau sudah terlalu banyak dia terhapus dengan sendirinya. Jadi mohon buat yang belum dibacakan boleh chat lagi ya. Saya ambil dua pertanyaan, Bu Mar. Yang pertama dari Ibu Eri Purwanti. Bu Mar, bagaimana cara kita menyikapi orang yang mudah emosi agar kita tidak terpancing untuk emosi? Bagaimana supaya tidak mudah terpancing? Manusia tuh gampang terpancing ya, gampang terpancing emosi oleh orang lain. Nah, cerdas beremosi adalah juga bagian dari tidak gampang terpancing. Itu yang saya sering bilang, jadilah tuan rumah atas diri sendiri. Kalau orang lain sedang emosi, maka bagi kita adalah bahwa ini ada suatu keadaan emosi. Dan keadaan emosi ini, apakah saya perlu terpancing atau enggak, itu saya perlu tahu. Kalau memang keadaannya melibatkan saya, dan kemudian itu nggak sesuai harapan saya, ya tentu saya emosi juga. Tapi kemudian saya sadar bahwa itu adalah harapan yang tidak sesuai kenyataan, sehingga dengan cepatnya kita bisa tidak teremosi. Nah, jadi kalau orang yang mudah emosi, menyikapi dia bagaimana, pertanyaan Bu Eri tadi, well, kalau ada seseorang emosi depan saya, kalau saya ketawa, dia tambah emosi. Betul? Kalau saya ikut emosi, lama-lama saya kepancing. Maka yang paling baik adalah bagaimana kita memahami keadaan dia. Dan kita, kalau saya bilang, bagian pacing. Pacing itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Memahami bahwa dia sedang emosi. Dan kalau memang dia emosinya lagi naik, lagi puncak, lagi marah yang besar, voltase tinggi, ya kita jangan ajak ngomong dulu, pahami aja. Nggak usah senyum, pahami aja. Sampai kemudian dia mereda, baru kita ajak ngomong kembali. Oke, just pahami aja, tidak perlu larut. Pisahkan antara kita dengan dia, pisahkan antara dirimu dengan dia. Kalau dia sedang beremosi, ada apa yang bikin dia emosi? Apakah karena kesalahan saya? Atau ada suatu harapan dia yang tidak sesuai kenyataan? Kalau memang ibu bertugas meredakan emosi dia, lakukan yang saya sampaikan. Ada apa? Tapi kalau ibu tidak ada tugas, nggak ada relevansinya dengan orang tersebut, ya sudah. Terima aja bahwa orang itu dan emosi, ya sudah. Ya, hanya sebuah emosi saja. Semampu memisahkan, Bu, antara yang mana ibu, yang mana bukan ibu.
Bagaimana Bu Eri? Apakah itu menjawab? Mudah-mudahan menjawab. Ya, ada tulisan Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ingat menjadi Iya. tuan rumah atas diri sendiri ya Bu Eri. Jangan gampang terpancing ya. Siap, Bu, Ma. Iya. Thank you. Thank you. Yuk, Pak Heru, saya udah nggak punya Ya. slide Pak Heru. Tujuannya saya mau Iya, bahas. lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu Mar, dari Ya. Ibu tadi dari Ibu Inceha tadi sudah sempat kasih tahu namanya Ibu Ina ya Bu, Indah Kristinawati kalau nggak salah tadi Bu saya baca. Nah, pertanyaannya adalah begitu banyak seminar tentang emosi yang selalu kata kuncinya ambil jeda saat simptom emosi terasa, dipikir dulu, silence, tapi kenyataannya tidak semudah itu ya Bu. Bagaimana cara menguasai skill-skill ini Bu? Oke. Kalau di training dikatakan diam dulu, jangan merespon, itu benar. Nah, tapi sebelum kepikiran untuk diam, itu ada pancing dulu, gitu kan. Memang ini semua perlu kesadaran sih, Bu Indah. Perlu kesadaran. Apalagi kalau kita berada di tengah-tengah emosi tersebut, orang lagi ribut di depan kita gitu ya, dan kita yang tadinya santai-santai jadi nonton-nonton jadi marah sendiri gitu ya. Nah, itu memang nggak semudah yang dikatakan. Itu perlu berlatih. Berlatih apa? Berlatih untuk membedakan yang mana diri kita, yang mana bukan diri kita. Berlatih untuk aware yang mana urusan kita, yang mana bukan urusan kita. Ya. Dan walaupun urusan kita itu hanya sebuah urusan di luar diri kita, bukan di dalam diri kita. Yang perlu kita manage adalah di dalam diri kita. Perlu latihan. Perlu latihan. Dan banyak berita-berita juga yang membuat kita bisa kesal sendiri, keki sendiri. Nah, bagaimana kita mampu mensikapinya hanya yaitu sebuah keadaan yang memang nggak enak. Jadi kembali seperti tadi, aware, akui memang ada keadaan seperti itu, lalu kemudian makna apa yang kita berikan. Ya. Ingatlah bahwa emosi adalah energi yang muncul atas makna yang kita berikan. Kalau tadi yang Bu Eri bilang ada orang yang marah depan kita dan kita bisa terpancing karena makna yang kita berikan yang membuat kita terpancing. Kalau kita memberi makna bahwa itu adalah sebuah keadaan, maka keadaan itu perlu diperbaiki. It's okay. Jadi perlu latihan sih Pak Heru untuk menjawab yang tadi itu Pak. Perlu latihan dengan bertemu orang yang banyak emosi seperti itu Kak Bu. Latihannya langsung di lapangan. Saya kira perlu latihan untuk bagaimana mengenal yang mana saya, yang mana bukan saya. Oke. Jadi itu akan lebih membantu sih. Misalnya saya pegang handphone, maka saya mampu mengenali ini handphone ini bukan saya. Oke, ini handphone bukan saya. Walaupun saya ngetik di dalam, itu adalah handphone bukan saya. Nah, ketika saya mampu membedakan yang mana saya, yang mana bukan saya, maka kita jadi lebih tahu yang mana itu adalah keadaan, yang mana perasaan. Menyambung ke slide yang tadi mungkin Bu Maria, bahwa emosi itu just a symptom Bu ya, hanya sebuah gejala aja Bu ya. Ya, hanya sebuah simptom. Oke, semoga menjawab ya buat Ibu Indah ya. Indah ya. Ada satu pertanyaan berikutnya Bu, dari Pak Roy Darmawan. Oke. Bu Mar, apakah semakin tinggi power seseorang di dalam status sosial, semakin mungkin seseorang marah secara emosional saat menghadapi hal-hal yang dianggap tidak menghormati orang tersebut? Iya. Wah, langsung saya jawab iya. Karena apa? Karena orang itu butuh powernya. Ketika butuh powernya dan ketika dia merasa powerless atau merasa tidak dihormati, ketika orang tidak hormat sama dia memberi arti bahwa powernya berkurang. Sedangkan dia butuh power itu, maka dia akan beremosi. Karena apa? Nggak sesuai dengan kenyataan dia, nggak sesuai dengan harapan dia. Nah, ini yang membuat dia gampang beremosi. Karena dalam hal ini adalah
dia melekat dengan power dia. Oke, emosi dia tuh melekat, namanya attachment, kemelekatan. So itu jelas adalah perbedaan harapan dengan kenyataan. Karena dia punya power dan kemudian dia butuh powernya, maka dengan power itu otoritas dia, wewenang dia, jabatan dia. Dan dia berharap dengan jabatan itu membuat orang takut sama dia, atau membuat jadi orang hormat. Maka ketika ada orang yang sebenarnya bukan gak hormat, hanya lupa senyum aja, dia bisa tersinggung. Ya, bisa tersinggung, bisa marah karena merasa tidak dihormati gitu. Nah, akan berbeda bahwa orang yang memang punya status sosialnya tinggi, punya jabatan tinggi, tapi dia rendah hati. Rendah hati artinya apa? Dia tidak melekatkan dirinya dengan power tersebut, tapi dia power itu hanya sebuah jabatan yang nggak penting gitu. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana saling respect. Maka dia nggak akan gampang terpancing. Apakah itu menjawab, Pak Roy? Seorang saya baca lagi, apakah semakin tinggi power seseorang, semakin mungkin seseorang iya. Dan ini berlaku buat mereka yang mengejar otoritas power ya Pak Roy. Kalau ada yang tidak kejar ya nggak apa-apa. Nah masalahnya orang yang semakin tinggi tuh kadang-kadang melekatnya banyak ya. Tidak mutlak tapi biasa terjadi. Oke Pak Heru, saya kira itu Pak Roy-nya maybe. Iya, mungkin sedang dicerna Bu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Ya. Dari Ibu Putri, Umar, cara cerdas menyembunyikan ekspresi kita dari orang lain. Ketika kita lagi emosi itu bagaimana caranya, Bu? Cara cerdas menyembunyikan ekspresi kita, Bu. Itu dia. Saya orangnya ekspresif, Jadi kalau ditanya menyembunyikan, aku nggak bisa, Mbak Putri. Saya tidak akan mengatakan menyembunyikan ya, Mbak Putri. Tapi bagaimana memanage-nya. Sharing saya begini. Sekarang saya lagi ngajar. Oke, saya lagi ngajar. Muka saya happy ya. Oke, muka saya happy. Tapi bukan berarti saya lagi nggak ada masalah loh. Oke, bukan berarti saya lagi nggak ada masalah. Saya bisa aja lagi galau. Lalu apakah saya sekarang menyembunyikan ekspresi saya? Bukan. Tapi adalah bagaimana saya memanage diri saya. Kalau saya sedang ngajar, padahal saya sedang galau, maka apa galaunya ini pantas saya bawa ke sini? Nggak pantas toh? Nah, maka saya perlu bisa memanage kapan saya galau, kapan saya happy. Jadi bukan menyembunyikan, tapi memanage sesuai pada tempatnya. Nah, setelah selesai ngajar, saya mau terusin galau boleh. Sebenarnya bukan galau sih, lapar saya. Tadi udah masak nih bihun gua gede ya, tapi nggak habis gitu, gua taruh di samping lagi, gua lapar gitu. Tapi apa iya ngomong gua lapar nih, kan nggak lucu kan? Jadi saya mampu memanage kapan saya lapar, galau, masalah, dan kapan saya enggak. Sedih misalnya. Dan ketika saya sedih, ketika mama saya meninggal tuh saya sedih gitu. Saya nggak bisa tersenyum. Berusaha tersenyum. Tapi apakah saya perlu menyembunyikan sedih saya? Enggak. Tapi bagaimana saya memanage-nya? Ketika mama saya meninggal, saya hari ketiga setelah kremasi saya ngajar. Dan beberapa teman ada di sini tahu saya nggak bisa senyum tuh. Tapi dalam rangka bahwa saya sedang mengajar dan saya merespek orang-orang di depan saya senyum. Tapi bukan berarti saya tidak sedih. Saya senyum dalam rangka menghormati orang-orang yang ada di kelas saya. Dan saya tidak menyembunyikan sedih saya. Jadi dalam hal ini adalah memanage. Bagaimana memanage-nya tapi tidak menyembunyikan. Hanya bagaimana tahu apa pada tempatnya. Mudah-mudahan itu menjawab Mbak Putri. Ya. Nah, jadi kalau sudah tahu apa yang saya perlu lakukan di konteks mana, maka saya perlu manage. Ya. Terima kasih Mbak Putri. Ya. Iya, lanjut Bu ya pertanyaannya.
Oke. Ada satu pertanyaan dari Pak Mahesa Putranto. Bu Mar, apakah tingkat kecerdasan emosional yang disebut dengan EQ berhubungan dengan cerdas beremosi? Iya, sepertinya begitu. Cerdas beremosi itu hanya judul yang saya berikan. Cerdas beremosi. Tahun ini kan Metamind itu semua programnya adalah namanya cerdas, ya. Jadi bagaimana tahu mensikapi, bukan hanya pintar, tapi tahu mensikapi dan mensikapi emosi. Nah, ketika dibilang tingkat kecerdasan emosi berhubungan cerdas, iya, jawabannya iya. Karena secara teori EQ, kecerdasan emosi seseorang itu dikaitkan dengan yang tadi saya bilang, yaitu adalah bagaimana dia aware, dia acknowledge, yang tadi saya sebut berulang-ulang, dia aware, lalu dia acknowledge, lalu kemudian dia mampu switch on and switch off, dan bagaimana mengaturnya. So itu adalah teori dari emotional intelligence. Nah, kalau saya di sini adalah aware, betul, lalu kemudian acknowledge, dan ketika mampu switch on and switch off, kita perlu pahami dulu beberapa dalil tadi, bahwa emosi adalah sebuah energi, perasaan, energi atas meaning yang kita berikan, makna, lalu bahwa emosi itu adalah symptoms, dan karena kita symptoms, maka kita tahu kapan kita perlu merubah meaningnya atau kapan kita menangani symptomsnya. Ini yang membuat kita jadi tahu switch on and switch off. Jadi berhubungan, iya. Dan tingkat kecerdasannya yaitu ada orang yang ada orang yang tahu dia emosi tapi nggak mau ngaku tanpa emosi. Ada orang yang nggak tahu sama sekali, emosi aja dia gitu kan. Jadi ada orang yang nggak tahu, ada orang yang tahu tapi nggak mau ngaku gitu ya. Dan ada yang tahu, ada yang ngaku tapi merasa biarin aja, nggak perlu dimatiin, terusin aja gitu. Ada juga. Nah, ada berada di level mana ini? Ya, itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Heru. Pak Mahesa atau Bu Mahesa? Pak Mahesa Pak sepertinya. Mahesa, aku lihat orangnya. Iya. Apakah menjawab itu Pak Mahesa? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Oke. Masih ada pertanyaan? Sementara di chat belum ada, Bu. Oke. Dan saya akan habiskan slide saya yang terakhir ya. Terakhir, satu slide terakhir. Setelah kita bahas panjang tentang emosi itu apa, bahwa ternyata emotion, jadi E itu X, itu menurut pendapat Michael, dan bagaimana motion itu gerakan. Jadi ada gerakan di dalam diri, ada energi dalam diri kita yang memaksa kita untuk mengeluarkannya dalam bentuk perasaan emosi tadi. Maka kemudian energi itu tidak pernah emosi itu tidak pernah salah atau benar, tapi adalah bagaimana itu adalah sesuatu yang kita rasakan atas meaning yang kita berikan, ya. Jadi itu all about meaning. Jadi ketahuilah bahwa kita punya pilihan untuk memilih, dan kemudian kita menyadari bahwa emosi itu muncul karena beda harapan dengan kenyataan. Dan kemudian bahwa emosi adalah sebuah symptoms. Jadi jangan tangani emosinya, tangani masalahnya gitu loh. Jangan sampai salah fokus, emosinya yang ditangani, masalahnya nggak ditangani. Secara fakta masalah ada gitu. Nah, kalau secara fakta masalah ditangani, selesai, emosinya hilang. Jadi jangan sampai salah fokus. Dan ingat bahwa bukan emosinya bermasalah, tapi cara kita mensikapinya. Maka slide yang terakhir yang saya mau tunjukkan adalah bahwa we are more than our emotions. Lihat nih, smiley tersenyum lebar di situ ya. Bahwa we are more than our emotions. Kita lebih besar dari emosi kita. Jadi kalau kita punya emosi, berbahagialah. Kenapa? Kita masih punya perasaan. Kalau kita emosi, berbahagialah. Karena kita masih punya, berarti kita punya tujuan. Oke, dan ingatlah selalu bahwa we are more than our emotion. Jadi jangan takut dengan emosi kita. Hadapi emosi kita, sikapi. Sikapi emosi kita. Terima, kenali, dan tangani.
Ya, dan tangani bukan emosinya. Jangan bilang stop, jangan marah, jangan sedih, udahlah ketawa aja lah segala macam. Itu hanya emosi dilawan emosi. Secara fakta, masalahnya belum selesai. Selesaikan masalahnya, maka emosinya akan hilang dengan sendirinya. So, itu slide terakhir dari saya, Pak Heru. Mudah-mudahan memberikan gambaran tentang apa itu emosi, dan dengan beberapa dalil yang disampaikan ini, itu membuat kita lebih cerdas beremosi, lebih bersahabat dengan emosi kita, jangan lagi melawan diri kita. Karena pada dasarnya ada di dalam diri kita. Kalau kita berusaha melawan emosi kita, maka kita melawan diri kita. So, kenali, teman-teman. Nomor 1, kenali, sadari, kenali. Lalu kedua apa? Masih ada yang ingat? Aware, acknowledge. Acknowledge. Ngaku, ya, akui bahwa kita punya emosi, entah apapun itu. Dan kemudian pahami apa yang terjadi. Bukan emosinya yang salah, tapi ada keadaan yang perlu ditangani, diperbaiki, atau apapun. Nah, ketika keadaan itu selesai, emosinya akan berangsur hilang. Dan yang terakhir adalah, you are more than your emotions. So, bersahabatlah dengan emosi kita. Ya. So, itu Pak Heru, dan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Dan kita akan foto bersama ya di akhir sesi ya Pak Heru. Iya. Apakah moderator boleh bertanya, Bu? Silakan. Wah, ayo. Bu Mar, saya tertarik dengan kata-kata terakhir tadi, Bu. We are more than emotion, Bu. Nah, apakah ini berarti bahwa ketika kita pernah marah, bukan berarti kita seorang pemarah, Bu? Ketika kita pernah sedih atau pernah menangis, bukan berarti kita orang yang lemah juga, Bu. Apakah itu aplikatifnya seperti itu, Bu Mar? Iya, jawabannya iya, Pak. Jawabannya singkat ya, Bu ya. Iya, Bu. Aku jadi ketawa. Jadi, pisahkan orang dari perbuatannya. Kalau dia pernah marah, itu adalah keadaan perasaannya, bukan berarti orangnya pemarah. Ada keadaan di mana dia merasakan marah. Jangan buru-buru melabel, karena dia lebih besar dari perasaan dia. Sama, saya juga ketika saya lagi galau, bukan berarti saya tukang galau ya, tapi memang ada keadaan yang perlu diperbaiki misalnya. Nah, it's okay gitu. Sedih, ya udah it's okay sedih gitu ya. Ada waktunya sedih, ada waktunya enggak. That's fine gitu. Jadi begitu jawabannya Pak Heru. Iya, karena seringkali Bu ya, mungkin ya Bu ya, kalau yang saya dalam pemikiran saya Bu Maria, ketika orang itu istilahnya tadi ya, contoh seorang laki-laki tidak boleh menangis seperti itu Bu, karena ketika dia menangis maka dia mengidentifikasikan dirinya dengan seorang yang lemah seperti itu Bu. Jadi ada semacam perasaan apa Bu, perasaan tabu mungkin Bu ya, perasaan malu untuk mengakui bahwa wah kalau saya nangis di depan orang-orang nih, nanti orang-orang akan ngecap saya orang yang lemah seperti itu Bu. Iya. Makanya men's don't cry katanya. Jadi nggak boleh nangis. Akhirnya ditahan. Ketika ditahan jadinya semakin garang dia. Dan plus ditambahin kata-kata terakhirnya saya harus kuat gitu Bu. Nah, itu dia. Kasihan dia jadi laki-laki harus kuat ya. Bu Yulita angkat tangan tuh Bu Yulita. Silakan. Ya, Kita foto dulu kalau boleh sebelum kita leave ya teman-teman. Silakan Bu Yulita. Monggo. Bu Mar, saya mau tanya ya. Misalnya ada satu kasus begini, Bu Mar. Ada seseorang di tempat kerjanya mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Dia mengalami marah, mengalami kecewa. Dia menerima itu, dia acknowledge itu, dia oke, tapi dia kan tetap merasakan itu ya. Maksudnya kecewa, marahnya merasakan, belum mendapatkan solusi. Dia pulang ke rumah, dia menghadapi anaknya, ya mungkin anak bisa rewel apa segala macam. Dia juga kan tidak bisa melampiaskannya pada anak. Kemudian dia menerima lagi, dia ini lagi. Padahal kan perasaan itu nggak boleh disurprise ya Bu. Nah, bagaimana caranya mengelola itu, memanage itu supaya secara cerdas emosi, supaya dia bisa menghadapi keesokan harinya Bu. Nah, kalau masalahnya, kalau case-nya seperti itu gimana? Karena kan itu seringkali yang kita hadapi ya Bu ya. Waktu kerja kita ada masalah, kita yang nggak bisa marah sama atasan, mungkin sama bawahan juga kita juga nggak bisa apa-apa juga. Sampai di rumah mungkin ada masalah lain juga. Besoknya kita harus menghadapi itu lagi. Nah,
Itu kan kenyataan yang sering terjadi, Bu. Nah, itu mengelola, memanage gimana ya, Bu, supaya dengan cerdas emosi gitu. Padahal kan perasaan itu nggak boleh ditekan gitu. Ya gitu aja, Bu. Pertanyaan Baik, saya. terima kasih. So, pertama adalah aware bahwa kita lagi emosi. Kenali, akui, nomor 2, tetap langkahnya. Yang ketiga adalah kita perlu tahu apa yang sedang terjadi. Dan apa yang sedang terjadi tadi adalah juga termasuk dalamnya adalah apakah waktunya tepat atau enggak. Contoh di kantor nih, ada masalah hal-hal yang membuat kecewa, oke. Tapi ketika dia pulang, apakah bisa kecewa itu dibawa? Kalau memang bisa dibawa, silakan. Tapi kalau memang tidak bisa dibawa, ada anak kecil di rumah yang peka atau anaknya perlu perhatian, maka kecerdasan beremosi di sini adalah mampu switch off. Switch off ini bukan berarti diredam atau ditekan, tapi ditahan dulu karena bukan pada tempatnya. Kemudian nanti lanjutkan lagi kalau udah selesai urusannya. Entah anaknya sudah tidur, baru dia lanjutkan lagi, silakan. Jadi pada waktu yang cocok. Makanya saya pernah dengar ada cerita di mana ada seorang suami, dia cukup besar tekanan di kantor, dan setiap kali dia pulang, di rumah dia tuh di pekarangan ada pohon. Maka dia selalu mengimajiner gantung pohon, masalahnya di pohon itu. Oh, gantung kok masalahnya. Ya, Kaget saya. masalahnya digantung di pohon itu, masalahnya. Masalahnya, Bu, ya. Ya, bukan orangnya. Masalahnya digantung di pohon, lalu dia masuk ketemu dengan keluarganya. Nah, besok pagi pas dia mau keluar, dia ambil lagi masalah itu, dia keluar ke kantor, dia bawa lagi. Nah, saya pikir ini strategi yang cocok, strategi yang cocok. Nah, saya pun ketika saya pulang sampai kantor, pulang sampai rumah, dan ketika saya lelah, ada beberapa urusan yang belum selesai, maunya kan selesai juga gitu kan. Tapi saya perlu tahu bahwa ini bukan pada tempatnya. Saya perlu istirahat, di rumah ada orang, jadi biasanya saya akan diam dulu di dalam mobil. Saya diam dulu di dalam mobil, dan mobil saya kan apartemen ya, di parkiran ya, dan saya akan diam dulu di parkiran, matiin mesin dulu, duduk-duduk sebentar, baru kemudian saya naik. Jadi melepas, tidak saya bawa. Nah, kalau memang pas di rumah nggak ada orang, mau dibawa, bawa aja. Jadi pada tempatnya, disitulah kecerdasan kita untuk memilih kapan iya, kapan enggak. Kita tidak meredam loh, tidak meredam. Tapi pending dulu kali ya, gitu istilahnya ya. Saya suka tuh dengan cerita yang di pohon di depan rumah itu, dia gantung dulu masalahnya, emosi dia, segala macam, baru dia masuk rumah, bersih. Besok pagi dia keluar kantor, diambil lagi. Enak banget ya. Jadi ujung-ujungnya tanamlah tanaman di depan rumah. Baik, terima kasih Pak Heru. Sepertinya Pak Roy angkat tangan, dan ini yang terakhir sebelum kita foto bersama ya. Teman-teman udah ada yang mundur. Silakan. Iya. Pak Roy, silakan. Terima kasih Pak Bumar, Pak Moderator. Izin tanya, kalau saya punya kebiasaan, kalau ada sesuatu yang memang kayak jahat pada saya gitu, saya akan marahi orang itu sampai dia merasa nggak nyaman. Misalnya pengemudi online, ada yang sempat nganter mama saya ke dokter, saya lagi di luar negeri, pas nyampe itu meres, katanya mama muntah, minta sekian, dan kita sepanjang jalan bentak-bentak. Ini saya ada rencana, habis ini saya udah di Indonesia, mau saya telepon, saya hajar sampai dia ampun-ampun gitu. Mungkin untuk pelampiasan emosi oke saja ya, karena nggak berinteraksi lagi sama dia. Tapi saya pernah begitu, kemudian dia kayaknya merasa takut, kemudian dia bilang, ya saya kedukun Pak, gitu, kira-kira gitu, saking saya tekannya. Kebiasaan ini mungkin saya pengen pilih, mungkin masih tetap pengen dipertahankan pada satu situasi, tapi kalau saya melihat kalau dia pakai dukun, takut juga saya gitu. Baiknya gimana Bu Mar? Mohon pandangan. Makasih Bu Mar. Dia tidak punya jawaban. Menurut Pak Roy sendiri baiknya gimana? Saya belum tahu juga ya Bu Mar, karena selama ini sih oke, cuma saya pernah yang kemudian dianya merasa sangat tertekan dan kira-kira ngasih ancam saya mau ke dukun, kata dia gitu.
Nah, kalau Bapak lakukan pertanyaan itu. saya adalah, apa tujuannya Pak Roy melampiaskan emosi itu? Supaya dia berubah. Oke, Dan saya dendam juga gitu, saya bisa dendamnya pakai cara saya yang memang saya kira dia takut itu, karena oke, ada caranya dia betul-betul takut biasanya orang itu. oke. So, Hubungan rusak, udah pasti. ada dua jawaban. Yang satu adalah supaya dia berubah, yang kedua adalah supaya dia takut. Iya, So, yang kedua adalah menakut-nakuti dia. iya, Kalau memang tujuannya berubah, nah jahat dia. supaya dia berubah, maka dengan emosi, dengan segala macam itu apakah akan membuat dia berubah? Itu kan satu pertanyaan. Kalau apa yang dilakukan oleh Pak Roy tidak membuat dia berubah, untuk apa? Apalagi ini orang yang tidak dikenal, tidak akan interaksi lagi. Nah, kemudian untuk yang kedua, mau membuat dia takut. Untuk apa membuat dia takut? Apalagi dibilang tidak lagi ada interaksinya. Misalnya pakai online kan kadang-kadang bisa ketemu lagi. Nah, kalau saat Pak Roy ketemu lagi, Pak Roy kenali orang itu, Pak Roy bisa memilih untuk tidak Saya cancel, lanjut, ya toh? pasti. Ya. Betul. Jadi pertanyaan saya untuk apa? Kalau untuk merubah orang itu, pakailah cara yang bisa merubah orang tersebut. Lalu kalau untuk nakut-nakuti, untuk apa? Nah, yang menarik Kalau orang lagi, ditekan sampai dianya rada juga nggak bisa tidur 3 hari gitu, mungkin buat apa? berubah gitu. Buat apa? Bukannya jadi berubah. Menurut Bapak, apakah akan berubah? Kalau Bapak saya tekan terus 3 hari, Bapak akan berubah nggak? Mungkin ya dalam hal yang memang misalnya saya emosional ketemu sama lawannya gitu. Nah, itu dia, Pak. Dan yang menarik, Bapak tanya ke saya. Artinya apa? Ada keraguan dalam diri Pak Roy, sehingga Ada Bapak keraguan bertanya. karena Ya, saya kalau pernah Bapak tidak bertemu sama ragu, orang. Bapak tidak akan nanya, bukan? Ya. Ya, Semoga keraguannya Bapak, itu ketemu ya. orang yang mungkin ngancam pakai dukun dulu itu. Nah, Ya, saking dia semoga Bapak tertekannya. menjawab keraguan Bapak sendiri. Ya, kalau Bapak nggak ragu, Bapak akan lakukan. Tapi ketika Masih Bapak ada mulai ragu. ragu untuk tidak melakukan, ikutilah kata hati. Kalau ragu masih 50-50, lebih baik tidak lakukan ya. Ya, itu jawabannya udah ada. Makasih loh Pak Roy. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Saya terima kasih banget teman-teman sudah menemani walaupun sudah lewat 5 menit. Mulainya telat 5 menit, akhirnya telat 5 menit juga ya. Saya sebelum saya serahkan ke Pak Heru, saya berharap ini menjadi satu nilai manfaat buat teman-teman semua tentang cerdas beremosi. Pak Heru, saya punya satu slide, boleh saya tampilkan lagi, Pak? Boleh Bu, 1 menit. 1 menit saya mau promosi bahwa dalam rangka cerdas beremosi, maka mari cerdas beremosi, dan kalau mau lebih cerdas lagi, ayo ikuti Assessing Personal Genius. Nah, saya jualan sekarang. Tanggal 8, 9, dan 10 Desember di Jakarta offline. Jadi, bagi yang ingin lebih cerdas lagi untuk menjadi tuan rumah di atas diri sendiri atau self leadership, 8, 9, 10 Desember, minggu kedua, weekend. Ya, itu saja dari saya Pak Heru. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman semua, dan saya serahkan ke Pak Heru. Monggo Pak Heru. Oke, thank you Bu Mar buat insight-nya malam hari ini yang luar biasa, dan juga buat kehadiran teman-teman semua ya. Dan kita akan foto bersama. Saya boleh minta bantuan co-host saya Ibu Maggie untuk ambil foto, bisa Bu? Karena saya ada di format tablet. Nah, teman-teman, kita akan berfoto bersama-sama. Buka kamera teman-teman, berikan senyum terbaik, karena berita bagusnya, foto ini akan muncul di Instagram info_metamind. Nah, jadi teman-teman boleh buka kameranya, senyum selebar-lebarnya. Bu Maggie akan pandu kita dalam hitungan ya. Ada berapa layar Bu Maggie? Ada 2 layar, akan saya hitung. 2 layar. Oke, tahan senyumnya 10 detik teman-teman. Oke, ini yang pertama. 1, 2, 3. Nah, saya masuk ke layar kedua. Oke, 1, 2, 3. Apa kita mau coba dengan gaya yang unik, yang seru? Dengan bagaimana kita cerdas beremosi? Gaya seperti apa ini cerdas beremosi? Apa ya cerdas beremosi? Aku gini aja deh. Oh iya, ada Bu Yulita begini nih.
apa ya namanya? Boleh, saya begini deh. Wah. Oke, saya hitungin layar pertama ya teman-teman. 1, 2, 3. Dan kita masuk ke layar kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, thank you Bu Megi dan teman-teman semua. Saya rasa hari ini cukup sampai di sini, tetapi teman-teman jangan lupa ikutin info lebih lanjut di grup yang nanti akan flyernya dibagikan ya Bu ya di grup mengenai assessing personal genius. Teman-teman akan dapat infonya di sana. Dan untuk info berikutnya teman-teman bisa ikutin Instagram info_metamind atau juga satu lagi Instagram mariani.ng. Nah, itu adalah 2 Instagram dari Metamind dan Bu Mariani secara pribadi. Thank you buat kehadirannya teman-teman. Selamat malam dan semoga apa yang dipelajarin hari ini membawa kebaikan buat teman-teman. Thank you. Selamat malam. Bye semuanya. Terima kasih Umar. Terima kasih. Terima kasih. Bye.